Halo Sobat Civikus, perkenalkan, nama saya Inara Hasintania dengan NIM 2230 2020 2042 dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Dalam video ini, saya akan membahas dua bab dalam buku yang berjudul Fundamentalisme dan Radikalisme di Kampus Negeri untuk memenuhi tugas kewarganegaraan. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita masuk pada submateri. Yang pertama, mengapa buku ini dihadirkan? Yang kedua, kerangka konseptual dan teorisasi sebuah bacaan awal. Yang ketiga, membaca berbagai kajian terkait sepak terjang gerakan Islamisme. Yang keempat, catatan-catatan metodologis. Pada bab kelima, implikasi teoritis Islamisme Jamaah Tarbiyah dan HTI dalam praksis gerakan sosial di UNS. Konsepnya, mahasiswa adalah generasi penerus bangsa yang merupakan pilar pembangunan masa depan. Karena itulah, ketika gerakan dakwah yang dibahas dalam buku ini, yaitu Jamaah Tarbiyah dan HTI, melakukan penanaman ideologi, gerakan dakwah di kampus-kampus yang dibiayai negara, akan ada sinyal bahaya bagi kelangsungan idealisme berbangsa dan bernegara dengan berpijak pada ideologi Pancasila. Selanjutnya kita masuk pada bab 1 pendahuluan, mengapa buku ini dihadirkan. Buku ini dihadirkan untuk mengungkapkan konsep syumuliyah al-Islam atau Islam kafah dalam pandangan Jamaah Tarbiyah dan HTI. Dari sini kemudian juga diungkapkan terkait konsep daulah dan ummah dalam pandangan Jamaah Tarbiyah dan HTI. Setelah diketahui apa kata konsep syumuliyah al-Islam serta konsep daulah dan ummah dalam pandangan kedua organisasi ini, titik tekan pembahasan buku ini diarahkan pada konsep gerakan kedua organisasi tersebut sehingga mampu menjadi produsen gerakan Islam di Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, kerangka konseptual dan teorisasi sebuah bacaan awal, Islamisme dan post-Islamisme. Pada dasarnya, merupakan sebuah gerakan kontemporer yang menjadikan Islam sebagai sebuah ideologi politik dan pada perkembangan selanjutnya mengalami transformasi hingga penerapan hukum Islam. Fenomena gerakan Islam yang memperjuangkan Islam menjadi ideologi politik dan lebih praktis ke dalam institusi politik kenegaraan, bertolak dari pandangan bahwa Islam selain agama juga merupakan ideologi politik. B. Gerakan sosial. Jamaah Tarbiyah dan HTI merupakan sebuah gerakan yang sudah terorganisasi dengan baik. Apalagi, kedua gerakan Islam ini merupakan sebuah gerakan yang menjadi bagian dari gerakan transnasional dengan afiliasinya masing-masing terhadap gerakan internasional. Jamaah Tarbiyah berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin, sedangkan HTI berkiblat dengan Hizbut Tahrir Internasional. Oleh karena itu, kedua bagian ini menjadi bagian yang terstruktur dengan baik dan lebih mudah untuk memahami kedua gerakan ini menggunakan teori gerakan sosial. C. Gerakan keagamaan Islam. Gerakan keagamaan Islam merupakan subkategori gerakan sosial yang meniscayakan adanya aksi-aksi kolektif. Gerakan Islam ini dijalankan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara melakukan penentangan terhadap apa yang menjadi lawan mereka. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang ketiga, membaca berbagai kajian terkait sepak terjang gerakan Islamisme. Gerakan Islam syariat ini merupakan gerakan keagamaan sehingga teori-teori gerakan dipergunakan dalam hal ini. Dengan pendekatan sosiologi, aspek yang dikaji dapat dianalisis secara interpretatif berkaitan dengan tindakan sosial yang penuh makna. Dalam hal ini, Haidar berusaha menggambarkan mengapa kelompok Islam syariat menunjukkan militansinya yang tinggi, kendati harus mengalami kegagalan dalam segi politik di Indonesia. Pada dasarnya, penelitian tentang Jamaah Tarbiyah dan HTI di UNS dalam kaitannya dengan konsep daulah dan ummah merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Karena itulah, sangat menarik untuk menganalisis pertarungan politik berbasis kampus di lingkaran kampus UNS yang dilakukan oleh Jamaah Tarbiyah dan HTI.
Dengan adanya pertarungan politik berbasis kampus tersebut, kajian ini akan menunjukkan bagaimana kedua gerakan Islamis tersebut berupaya memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya kita masuk pada bagian keempat, catatan-catatan metodologis. Objek kajian buku ini bukan merupakan fakta sosial yang sudah fix, melainkan masih dalam proses gerakannya menuju apa yang dicita-citakan. Kajian ini tentu akan mempunyai batasan-batasan tersendiri. Bahkan bisa saja terdapat unsur subjektivitas dalam penafsirannya terhadap gerakan yang dilakukan kedua gerakan Islamis ini. Dengan demikian, dinamisnya gejala sosial yang terdapat dalam objek kajian ini tidak menjadi halangan untuk bisa mengkaji objek tersebut. Mengingat ada pola umum yang mempunyai keunikan tersendiri dari setiap aktor yang terlibat di dalamnya. Apalagi mengingat fokus kajian ini adalah di UNS Surakarta yang mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya kita masuk pada bab 5 yang berjudul Implikasi Teoritis Islamisme, Jamaah Tarbiyah, dan HTI dalam praksis gerakan sosial di UNS. Pada dasarnya, kedua gerakan ini mempunyai pola strategi gerakan yang berbeda. Karena itu, peluang politik yang ada di UNS memang menjadikan kedua gerakan tersebut harus menerapkan strategi yang berbeda. Jamaah Tarbiyah hanya berusaha untuk memobilisasi sedemikian rupa untuk mempunyai peluang menguasai organ-organ kampus untuk memproduksi secara massal kader-kader baru Jamaah Tarbiyah. Namun, oleh karena HTI memiliki kekuatan ideologi yang sangat kuat, prinsip mobilisasi manusia dan sumber daya organisasi yang digunakan dengan berupaya menginfiltrasi berbagai organ yang ada. Selain itu, berupaya untuk mempengaruhi individu yang ada di sana untuk bisa mengikuti pemikiran dan ideologi HTI.